Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, mencari tips trik, soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diupdate oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 5, subtema 3, pembelajaran keempat. Sahabat sekolah, di pembelajaran keempat ini kita akan mempelajari, yaitu yang pertama kita akan menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi. Oke, langsung saja kita mulai, check it out. Sahabat sekolah, Udin menemukan poster yang menarik perhatiannya pagi itu. Seperti yang ada di layar yang kamu lihat, poster yang hanya bertuliskan Indonesia hebat. Itu ia dapatkan dari sebuah surat kabar di rumahnya. Ia membawa poster tersebut ke sekolah. Ia ingin tahu tanggapan teman-temannya terhadap poster itu. Nah, sahabat sekolah, menurut kamu, bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Pesan apa yang kamu dapatkan dari poster itu? Lalu menurutmu apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Kemudian, setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Mengapa? Oke, sahabat sekolah, kamu bisa jawab terlebih dahulu dengan mempause video dan jawab di kolom komentar sambil diskusi dengan teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut. Udin mendengar banyak tanggapan dari teman-temannya tentang pesan dari poster yang ia bawa pagi itu. Menurutnya, ia merasa bahwa pesan poster itu sangat bagus. Bangsa Indonesia memang harus berbangga dengan prestasi yang dimiliki dan yang telah dicapai selama ini. Indonesia memang hebat. Baca dan mari kita simak bacaan berikut ini yang menjelaskan beberapa alasan yang membuat kita harus bangga menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sahabat sekolah, kita akan membaca sebuah teks, yaitu potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu kala, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut, Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agricultural Organization atau FAO 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil besar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Setelah itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh,
karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak dari luar negeri, sahabat. Nah, banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis ya, antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan seperti kereta api. Ya, transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Sahabat sekolah, di layar kamu lihat sebuah percakapan antara Lani dan Udin ya. Lani berkata, negara kita memang hebat ya. Semua yang diperlukan oleh warga negara ada. Dan Udin menjawab, aku setuju dengan Mulan, negara kita punya segalanya. Maka tidak heran sedari dulu banyak bangsa ingin memanfaatkan dan mengambil kekayaan bangsa kita ya. Lani menjawab, betul Din, beruntung sekali para pemimpin bangsa kita menyadari hal itu. Mereka bersepakat untuk melindungi bangsa kita dari segala macam perpecahan. Mereka meyakinkan seluruh warga negara bahwa semua kekayaan alam dan kegiatan ekonomi di Indonesia harus memberikan manfaat kepada seluruh warga negara. Udin menjawab, wah hebat sekali kamu. Dari mana kamu tahu semua itu, Lan? Kemudian Lani menjawab, baca dong. Nih ada artikelnya. Nah, sahabat sekolah, mari kita membaca Wawasan Nusantara. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan laut kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisahkan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN mengenalkan konsep secara pandang nasional yang dikenal dengan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau Wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib
sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keberagaman untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencangkup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencangkup hal-hal berikut ini. Yang pertama, semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari ini harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan yang ditunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke sahabat sekolah, itu tadi materi di pembelajaran keempat ini. Sekarang tugasmu adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi? Nah, akibatnya apa? Kamu jawab di kolom komentar dan Kak Dimas tunggu jawabannya. Oke sahabat sekolah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dan bersambung ke video pembelajaran kelima ya. Tentunya tetap di channel sekolah. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat bagi kamu dalam belajarmu, dan jangan lupa share video ini ke banyak teman-temanmu. Dan ikuti juga follow Instagram dan juga Facebook sekolah ya. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.